الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم لا تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Dan setiap kali seorang Rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang menandangnya. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Sasoleh dan Pak Satyo sudah untuk tilawahnya dan terjemahnya.
Semoga yang membaca, yang menerjemahkan, dan mendengarkan, Allah turun kepada kita rahmatnya, diberikan keberkahan untuk pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan langsung malam hari ini untuk langsung kita ke inti acara ke malam hari ini untuk spesial di bedah buku tentang sejarah Al-Quran yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Fahim Hamsyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal masykur. Mic-nya belum buka, Zat. Mic-nya, Zat. Zat, mic-nya, Zat. Zat, mic-nya belum. Mic-nya Ustaz. Mic. Lagi ada ini. Bentar. Ya, untuk ini sebentar. Ya, gangguan sebentar. Ya, sebelum masuk ke materi, mungkin ada yang di antara peserta ini kan ada udah baca ini. Pak Teguh dibaca belum Pak bukunya Pak? Belum ya? Ya. Ya, dibuka Pak mic-nya Pak. Nah, silakan Pak Teguh. Sebelum masuk ke Ustaz Fahmi, kita testimoni dulu nih. Spesial di depan sebenarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca sekilas, tapi kesannya sebetulnya dengan melihat buku itu kita lebih dalam membayangkan, menghayati kondisi bagaimana turunnya Al-Quran, bagaimana menjelaskan kepada sahabat kan dengan talaki, kemudian bagaimana menyimaknya, bagaimana mendokumentasikannya ke kayu, ke batu dan sebagainya. Bagaimana ya, itu yang namanya usaha itu apa? Nah, semua kalau kita mempelajari itu mempertebal rasa bersyukur kita, karena bagaimanapun merupakan usaha yang sulit mengharmonisasikan segala macam bentuk-bentuk dokumentasi itu. Sementara demikian. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Teguh sudah memberikan testimoninya gitu ya. Karena beliau yang pertama kali tertarik saya ini ke ini ya, gitu ya. Bentar, ini saya sudah siap belum? Belum siap. Ya, ya, beliau belum siap. Ini memang sebenarnya ada sambutan sih, sambutannya Pak Iwan tadi pas beliau ada di masih ada di ini ya di lapangan ya. Ya. Ya, alhamdulillah sudah. Ya. Baik, alhamdulillah saya sudah ready. Kepada beliau waktu kami silakan untuk menyampaikan materinya malam hari ini. Kepada Ustaz, waktu dan kami silakan tafadhol masykurah. Afan ya sebelumnya ya tadi. Mohon maaf nih lagi ada Zoom juga di tempat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali bermuajahah di tempat masing-masing ya, walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa syukur kita, tidak mengurangi semangat kita untuk
sama-sama terus memperbaiki diri, terus taqarrub ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada hari ini ya kita temanya agak menarik karena membahas tentang sejarah, tapi sejarah yang sangat spesifik ya, yakni sejarah Al-Quran. Jadi saya dapat hadiah nih, syukran nih Ustaz Syam ya, sebuah buku yang cukup menarik. Ini ya, apa namanya, buku sejarah Quran, ada 3 jilid ya, walaupun saya baru baca yang pertama terus terang karena baru dikirim. Cuman memang ini buku ini menurut saya cukup menarik sebab Pimretnya kebetulan saya kenal secara pribadi ya. Siapa? Adis. Siapa namanya? Ini Adis Aldizar, ini kawan saya kebetulan ya. Dan kemarin juga bareng-bareng kita sertifikasi haji. Adis Aldizar ini kawan, dan beliau alumni dari Al Azhar ya, dari Mesir. Pimpinan redaksi dari buku ini. Nah, ada beberapa hal sebetulnya yang kita akan ulas paling tidak di yang pertama ya, yakni di dalam jilid yang pertama ini mengulas tentang aspek kebahasaan ya, tentang pernaskahan dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua baru tentang naskah Al-Quran pasca Rasulullah SAW proses menjadi mushaf. Dan yang ketiga mengenai keterangan surat-surat di dalam Al-Quran. Nah, hari ini kita akan coba mengulas mungkin dari yang pertama ya, terkait dengan naskah di dalam Al-Quran itu sendiri, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pelajaran untuk kita semua. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu sejatinya turun itu dalam proses yang luar biasa. Paling tidak ada 3 proses sampai nanti kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu Pak? Proses pertama itu Al-Quran dari mana aslinya? Hah? Dari mana Pak Teguh? Nah, Pak Teguh yang mau jawab tuh. Dari mana Pak Teguh? Dari Lauh Mahfuz. Ya, betul ya. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Jadi sejatinya Al-Quran itu merupakan bagian dari Lauhul Mahfuz. Maka dalam Al-Quran berbicara tentang masa lalu, ya, Nabi belajar sejarah Nabi Adam, Nabi belajar sejarah Nabi Ibrahim, Nabi belajar sejarah Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Namun juga Al-Quran berbicara tentang masa depan, masa yang di masa Nabi SAW bahkan belum terjadi ya. Di masa Nabi SAW itu belum terjadi. Misalnya tentang hari kiamat. Karena memang Quran karakteristiknya dari Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan Allah Subhanahu wa taala 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke sebuah tempat namanya adalah Baitul Izzah. Namanya Baitul Izzah. Di Baitul Izzah ini turun 30 juz. Ya, di Baitul Izzah ini turun 30 juz. Maka ketika Al-Qur'an ini turun 30 juz, Al-Qur'an ini sejatinya digambarkan oleh para ulama bahwa Al-Quran itu memang sudah lengkap awal turunnya. Hanya saja turun kepada Nabi memang ayat per ayat, dan di sini dibahas di antara hikmah kenapa Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW itu secara bertahap-tahap. Di dalam buku ini tuh diulas. Jadi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan secara bertahap-tahap padahal aslinya sudah lengkap. Ya, kamil. Sudah lengkap 30 juz itu. Kata para ulama ini menggambarkan bahwasanya Allah punya metodologi sendiri. Ada pelajaran berharga. Ya, makanya memang para ulama menjelaskan Allah itu yang mengetahui gitu. Ujung kehidupan kita itu bagaimana Allah sudah tahu. Ya, ujung kehidupan kita bagaimana Allah sudah tahu. Maka ini proses yang kedua. Nah, para ulama menjelaskan ketika sampai di Baitul Izzah, maka langit itu kondisinya berubah, Pak. Dahulu setan-setan, jin-jin itu ya bisa mencuri informasi dari langit. Tapi begitu Al-Quran diturunkan 30 juz, maka langit itu Allah kunci.
tidak bisa lagi para jin itu mencuri informasi dari langit. Ketika mereka berusaha mencuri informasi dari langit, maka kita tahu di dalam surat Al-Mulk misalnya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'id. Kami hiasi langit itu dengan bintang, lalu kami jadikan bintang itu alat untuk melempar syaitan. Ini ditafsirkan para ulama menggambarkan bahwasanya langit itu konstelasinya berubah sejak Al-Quran diturunkan 30 juz. Lalu Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW ayat per ayat. Nah, ini ada kalimat menarik ya, ketika dibahas tentang naskah Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Ada kalimat Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, kata beliau bahwasanya tidak ada perkara yang urusan dengan Al-Quran kecuali dia menjadi mulia. Lihat Pak, langit tadi, begitu Allah turunkan Al-Quran, yang tadinya jin bisa curi informasi dari langit, Allah muliakan tuh langit. Lalu kemudian Allah turunkan Al-Quran pada bulannya, bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia Pak. Malamnya menjadi malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Kemudian diutus oleh malaikat, ya dibawa oleh malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya. Kemudian di dua kota, Mekah dan Madinah, maka Mekah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia di muka bumi ini. Yang kita semua berkeinginan untuk bisa ke sana. Kemudian diturunkan dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, menjadi bahasa yang paling mulia. Maka sempurnalah kemuliaan-kemuliaan itu. Jadi para ulama menjelaskan bahwa tidak ada yang berurusan dengan Al-Quran kecuali dia menjadi mulia. Ya, kecuali dia menjadi mulia. Makanya dalam hadis yang sahih ya, yang kita pernah pelajari juga, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Ya, bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara para manusia. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran, merekalah keluarganya Allah dan merekalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini gambaran ya. Begitu Al-Qur'an diturunkan, semua perkara yang berurusan dengan Al-Qur'an dia menjadi perkara yang sangat mulia. Nah, di dalam buku ini juga dibahas mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Nah, yang menariknya di halaman berapa nih? Halaman 2 ya. Itu dijelaskan tentang apa saja ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah, apa saja surat-surat Madaniyah. Ini sudah dengan konsep yang sejatinya. Karena selama ini kita tahu atau kita dengar atau kita pernah belajar ya Pak. Apa kira-kira Pak? Kalau Bapak ingat dulu waktu kecil, bedanya Makkiyah dengan Madaniyah itu apa, Pak? Ada yang masih ingat? Kalau dulu waktu belajar tuh apa bedanya Makkiyah dan Madaniyah? Ya Pak, silakan jawab. Salah nggak apa-apa. Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Ya, betul. Itu definisi yang seharusnya ya. Tapi dulu, seringkali kita dengar ada sebagian ustadz-ustadz ya, itu bilangnya apa? Makkiyah adalah panjang-panjang, Makkiyah itu pendek-pendek ya, Madaniyah itu panjang-panjang. Padahal ada juga Makkiyah yang panjang. Contohnya apa? Surat Al-Kahfi, surat Yusuf misalnya ya. Ada juga Madaniyah yang pendek, misalnya surat An-Nasr. Ya, surat An-Nasr. Jadi sebetulnya tadi disampaikan oleh Pak Teguh ya yang lebih tepat ya. Makkiyah itu adalah sebelum hijrah, Madaniyah itu adalah setelah hijrah. Ya, tidak terlalu dipedulikan masalah tempatnya. Gitu ya. Yang lebih utama adalah pada pembabakan waktunya gitu ya, bukan masalah terkait dengan tempatnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bagian B dalam buku ini kemudian penulis ini menjelaskan bahwasanya apa saja surat-surat yang diturunkan di Makkah, apa saja yang di Madinah,
mana yang masuk dalam Makkiyah, mana yang masuk di dalam Madaniyah, sehingga cukup komprehensif dijelaskan di dalam buku ini, bahkan didetailkan bahwa di Madaniyah itu ada 29 surat, kemudian sisanya ada di Makkiyah ya. Ada di Makkiyah, ya ini 85 surat. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku ini sudah didefinisikan tentang mana Makkiyah, mana kemudian Madaniyah. Nah, saya membaca ada juga di sini sejarah yang diulas tentang bagaimana Ibnu Abbas ya memiliki kebiasaan pada waktu itu sampai menghitung yakni huruf al-muqatta'ah ya, yang 26 surat itu ya, alif lam mim misalnya, kemudian ha mim ya, kaf ha ya ain shad, surat Maryam dan seterusnya. Lalu kemudian juga beliau menghitung juga, dan ini dikutip oleh Imam As-Suyuti, kata beliau tentang mana saja ya surat-surat yang pada akhirnya kita jadi memahami bahwasanya ternyata perbedaan jumlah ayat itu bukan karena ayatnya yang berbeda. Jadi di sini diceritakan, Pak, ini menariknya nih. Diceritakan tentang bagaimana Ibnu Abbas itu ya menghitung jumlah ayat. Ya, jadi beliau termasuk yang memelopori penghitungan jumlah ayat. Kenapa ayat di kita bisa beda-beda, Pak? Ada yang bisa menjelaskan? Kan dulu kita mungkin taunya berapa ayat, Pak? Al-Quran itu berapa ayat? Kita taunya Al-Quran berapa ayat, Pak? 6.666 ayat. 6.666 ayat. Betul, segitu, Pak? Pernah ngitung nggak, Pak? Dulu di SD-nya gitu, Ustaz. Oh, Guru agamanya ngasih taunya gitu. iya. Di sini dijelaskan ya di halaman 10 bahwa pernah dihitung oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjumlahkan ayat Al-Quran itu menurut Ibnu Abbas 6.216 ayat. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat berbeda. Kalau jumlah katanya menurut Ibnu Abbas itu 77.934 kata. Nah, yang menarik kemudian untuk kita telaah atau kita bahas adalah kenapa terjadi perbedaan misalnya terkait dengan jumlah ayat. Apakah ayatnya berbeda? Dalam proses penulisannya itu ayatnya berbeda-beda atau gimana, Pak? Hah? Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena yang berbeda, menggalanya berbeda. Betul. Jadi bukan jumlah ayatnya berbeda, tapi pemenggalannya yang berbeda. Berbeda. Ya, kita ambil contoh dalam ayat kursi gitu ya. Ada ulama yang betul-betul itu menjadikan satu ayat, ada yang kemudian memenggalnya dengan apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu ayat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dua ayat gitu, Pak. Padahal itu adalah satu ayat, tapi dipenggal-penggal seperti itu sehingga ada perbedaan dalam penjumlahan. Jadi perbedaan dalam penjumlahan itu bukan jumlah ayat yang berbeda, tapi tadi disampaikan oleh Pak Teguh ya, pemenggalan ya katanya yang berbeda. Di sini juga kita belajar bahwasanya ada ayat-ayat yang tidak boleh sembarang dipenggal. Karena secara makna nanti menjadi rusak. Ya, misalnya apa, Pak? Misalnya surat Al-Quraisy. Mohon maaf, Al-Maun ya. Fawailul lil musallin. Itu kalau kita jadi imam, Pak, ya membaca fawailul lil musallin itu harus disambung, Pak. Nggak boleh fawailul lil musallin. Allahu akbar. Nggak boleh di situ tuh, Pak. Kira-kira kenapa? Hah? Kenapa? Nanti maknanya jadi rusak. Karena itu kan kalimatnya fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang Sholat. ya, itu nggak boleh.
Jadi ada adab-adab terkait dengan adab. Atau misalnya di dalam surat lainnya gitu ya. Innallaha fakir wa nahnu agniya. Itu juga nggak boleh tuh dipotong tuh. Jangan innallaha fakir. Berarti nggak boleh di situ. Harus dibaca kelanjutannya karena itu kalimatnya orang-orang Quraisy ya. Mereka bilang bahwasanya Allah itu fakir wa nahnu agniya dan kamilah yang kaya. Kalau kita memenggal innallaha fakir ya maknanya jadi rusak. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala di buku ini diceritakan tentang bagaimana Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas gelarnya apa, Pak? Ada yang masih ingat? Gelarnya Ibnu Abbas itu apa? Lahirul. Gelar Ibnu Abbas itu adalah mufassir sahabah. Beliau diberikan gelar sebagai mufassir di kalangan para sahabat, ya Ibnu Abbas, seorang putra dari Abbas bin Abdul Muttalib yang Nabi SAW doakan secara khusus kepada beliau agar faqih di dalam agama. Dan Allah kabulkan ya Ibnu Abbas menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang faqih. Ya, di dalam buku ini diceritakan bagaimana interaksi Ibnu Abbas dengan Al-Quran, kemudian bagaimana beliau sampai menghitung ya jumlah kata ataupun jumlah ayat di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai hikmah tadi yang saya sampaikan, penurunan Al-Quran secara bertahap. Ya, kira-kira kenapa Pak? Kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Kira-kira kenapa? Lebih mudah memahaminya, menghafalnya, mengertinya, Ya, mentadaburi. jadi betul-betul kontekstual. Ini juga pelajaran buat kita bahwa seringkali dalam mempelajari Al-Quran memang harus kontekstual ya. Kita tidak hanya memperhatikan satu ayat, karena cara kerja para mufassir itu bukan satu ayat ditafsirkan, enggak. Dikumpulkan dulu ayat-ayat yang temanya sama gitu ya. Kemudian dicari hubungannya, apakah mereka bisa saling menafsirkan ayat per ayat itu satu sama lain gitu yang memperkuat untuk mengartikan kata yang berbeda. Kalau tidak ada kemudian barulah dicari hadisnya. Ya dicari hadis. Kalau hadis tidak ada, perkataan Nabi tidak ada, maka dicari perkataan para sahabat. Dicari perkataan sahabat tidak ada, maka dicari pendapat para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Sekarang ada orang yang terlalu gampang menafsirkan Al-Quran. Dia baru belajar tahsin, tiba-tiba langsung jadi mufassir gitu ya. Langsung menerjemahkan Al-Quran, langsung mengartikan dan bahkan menyimpulkan Al-Quran padahal cuma satu ayat. Maka dia terjebak kemudian kepada fitnah-fitnah. Ya, hal-hal yang tidak masuk di nalar dia sehingga dia akhirnya jadi liberal gitu ya. Misalnya apa, Pak? Salah satu kesalahan fundamentalnya orang-orang liberal misalnya ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kira-kira ayat ini berbicara tentang apa, Pak? Nggak tahu. Ayat ini ditafsirkan oleh mereka ya yang berpikiran liberal. Ayat ini ditafsirkan sebagai ayat pluralisme. Pluralisme. Bahwa semua agama adalah sama. Baik. Semua agama adalah sama, Pak. Kalau baik ada kebaikan mungkin ya di tiap agama ya, mengajarkan kebaikan. Tapi dia bilang semua agama adalah sama. Dasarnya ayat ini. Nah, ini saya bilang tadi, bahayanya menafsirkan tanpa ilmu. Ada sebagian orang ya yang berpikiran liberal itu bilang begini, ayat ini lihat tentang pluralisme. Sekilas kita kalau nggak mempelajari lebih dalam, kita bisa ke bawah nih, Pak. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, emang betul, Pak. Lihat. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Sabiin, dan orang-orang Sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir, apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila shaliha, dan beramal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim
walahum yahzanun. Nggak perlu takut, nggak perlu sedih, mereka masuk surga. Nah, itu mereka pakai itu, Mbak. Lihat nih, ayat ini berarti menjelaskan semua agama sama, semua agama masuk surga. Ya, ketika kita tidak mendalami Al-Quran dengan baik, kita tidak belajar mengenai asbabun nuzulnya, kita tidak belajar mengenai tafsir para ulama mengenai ayat ini, kita bisa ke bawah tuh, Pak. Ya, kalau misalnya saya orang liberal nih, Pak, ya. Saya bilang gini, Pak. Coba lihat ayat ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah. Saya mau tanya, Pak. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu beriman pada Allah nggak, Pak? Hah? Yang dulu dibawa oleh zamannya Nabi turun beriman, Ya, bukan yang sekarang. mereka, tapi orang Nasrani hari ini beriman nggak sama Allah, Pak? Hari ini, Pak. Mereka percaya nggak adanya Allah? Hah? Orang Yahudi, orang Nasrani percaya nggak adanya Allah? Percaya, percaya. Nih, anggap saya orang liberal nih, Pak, ya. Saya lagi menggiring Bapak nih. Lihat, Pak. Percaya adanya Allah, beriman pada Allah. Berarti syarat pertama lulus mereka. Man amana billah, lulus gak? Lulus ya, Pak? Contreng. Man amana billah. Wal yaumil akhir. Dan mereka beriman kepada hari akhir. Kira-kira Yahudi Nasrani itu percaya nggak adanya hari akhir, Pak? Hah? Percaya nggak adanya hari akhir? Percaya. Percaya. Percaya, Ustaz, percaya. Orang Amerika tuh pernah bikin film apa tuh? 2012 ya kalau nggak salah ya. 2012. Ya, atau film-film tentang The Day gitu ya, The Day dan sejenisnya tentang hari kiamat. Mereka bikin, artinya mereka percaya. Berarti syarat kedua mereka lulus ya, Pak? Lulus ya? Man amana billah wal yaumil akhir. Syarat kedua lulus. Wa amila sholihah, dan berbuat soleh, berbuat baik. Saya mau tanya, Pak. Orang-orang non-muslim itu ada nggak yang baik? Ya, banyak. Hah? Banyak, Ustaz. Banyak yang baik. Ya, saya pernah tinggal di Inggris itu, pernah barang ketinggalan di stasiun kereta sekian hari, balik lagi ketemu masih ada itu, Pak, utuh barang-barang itu, diamanin sama petugasnya. Ada kawan di Jepang, ya, dia ketinggalan kamera, dia balik lagi masih ada tuh kameranya. Padahal mereka bukan Muslim tuh. Artinya banyak gak non Muslim yang baik, Pak, beramal soleh, beramal baik, banyak gak? Banyak. Banyak. Berarti lulus gak, Pak? Sampai situ. Ya, berarti mereka beriman pada Allah, lulus. Percaya pada hari akhir, lulus. Berbuat saleh, lulus. Oh, berarti semua agama sama. Semuanya masuk surga. Nah, kenalah kita fitnah, gitu, Pak. Padahal, di mana jawabannya yang menyebabkan kita harus kritis dengan kalimat-kalimat ini? Jawabannya ada pada ilmu tafsir. Jawabannya ada pada asbabun nuzul. Betul. Ayat ini kira-kira konteksnya tentang apa, Pak? Ada yang tahu asbabun nuzul ayat ini itu tentang apa? Ayat ini konteksnya tentang apa, Pak? Jadi kalau melihat asbabun nuzulnya, beberapa mufassir itu meriwayatkan ayat ini tuh pada dasarnya tentang pertanyaan dari seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman itu bertanya, Salman ini seorang ahli ilmu dan beliau adalah ahli kitab, backgroundnya itu ahli kitab beliau sebelum masuk Islam. Ya, bapaknya Salman Al-Farisi ini adalah seorang pemuka agama ya di Persia. Nah, Salman bertanya pada Rasulullah sebagai seorang ahli ilmu ya, beliau bertanya dengan pertanyaan yang juga luar biasa. Kata Salman Al-Farisi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman bertanya radhiyallahu ta'ala, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib orang-orang yang hidup sebelum ketemu dengan engkau ya Rasulullah?" Gitu. Sebelum ketemu dengan engkau. Jadi mereka belum sempat beriman, belum sempat ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, udah baru meninggal. Ya, bagaimana tuh nasib mereka? Maka ayat ini turun menjelaskan tentang itu. Jadi ayat ini konteksnya adalah terkait dengan orang-orang yang hidup sebelum zaman atau sebelum bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Mereka ahlul fatra misalnya gitu ya, yang hidup pada masa kekosongan wahyu. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang hidup sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ayatnya adalah Inna dina indallahil Islam. Ya, bahwa agama yang Allah ridhoi itu adalah agama Islam. Islam. Maka di sini pentingnya mempelajari asbabun nuzul. Nah, di dalam buku ini dijelaskan beberapa asbabun nuzul, beberapa ringkasan mengenai latar belakang turunnya ayat. Termasuk misalnya juga terkait dengan khomer. Ya, kita tahu khomer itu ada beberapa ayat yang turun menjelaskan tentang hal tersebut. Misalnya dalam surat An-Nahl ya. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakara wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jadi Allah itu tidak langsung mengharamkan khamar ternyata dulu, Pak. Jadi pernah ada masa para sahabat itu masih boleh minum khamar. Gitu ya. Tadi surat An-Nahl ayat 67. Kemudian turun lagi surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun katsiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka menanyakan kepadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad tentang khamar dan judi, maka katakan pada mereka keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi Allah nggak langsung haramkan tuh, Pak. Ya, atau dalam ayat lain misalnya wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Ya, maka di dalam buku ini dijelaskan tuh hikmah dibalik kenapa ayat itu turun bertahap-tahap tentang khamar. Kira-kira apa Pak hikmahnya, Pak? Kira-kira apa hikmahnya? Supaya masyarakat tidak kaget Iya, mahlan-mahlan ada ya. yang minum khamar ya, Ah, pelan-pelan. perlahan-lahan tapi kemudian ajak gitu jelas. Artinya dalam dakwah juga kita bisa lihat ini fikud dakwah ya. Fikud dakwah. Jangan orang baru masuk Islam misalnya langsung disuruh qiyamul gitu ya. Suruh baca Al-Qur'an tiap hari 1 juz misalnya. Oh, dia baca Quran aja belum bisa, ya. Masih huruf aja belum kenal misalnya gitu ya. Jadi berbicaralah pada kapasitasnya gitu ketika kita menyampaikan dakwah gitu. Ini gambaran kepada kita. Nah, di sini dijelaskan di dalam buku ini. Ya, di dalam buku ini dijelaskan tentang bagaimana kronologis tentang ayat-ayat khamar ya di halaman 12 dan di halaman 13. Jadi ini dijelaskan dengan sangat gamblang terkait dengan studi tentang khamar. Ini tentang khamar aja ada berapa halaman nih saya lihat. Ya, jadi memang buku ini cukup komprehensif ya, karena mengulas tentang bagaimana proses kronologis turunnya ayat-ayat tadi. Dan di sini diceritakan latar belakang sejarahnya ya. Yang menarik memang warnanya ini saya suka. Karena bagi orang-orang tertentu ya, bagi orang-orang visual, pas saya termasuk orang visual, kalau bacanya hitam putih aja gitu ya, ngantuk juga lama-lama. Tapi di buku ini memang menariknya, ini nggak tahu di bahannya namanya apa Pak Syam? Mat namanya. Yang isinya namanya mat atau art paper. Kalender gitu ya, bahannya kayak kalender gitu ya. Ya, art paper. Nah, itu ya. Jadi memang kayak kalender sehingga memang cukup menarik ya, walaupun memang konsekuensinya jadi agak tebal dan agak berat ya. Cuman memang ada gambar-gambar ini nggak ngebosenin gitu ya, tidak membosankan. Kemudian juga dijelaskan dengan ringkas ya, misalnya terkait dengan ayat-ayat atau asbabun nuzul mengenai surat Al-Baqarah tentang sa'i misalnya. Tadi tentang khamar, kemudian di sini juga diulas tentang sa'i ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima
وَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Nah, ikhwati fillah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini dijelaskan nih. Ya, ketika Allah mengulas tentang surat Al-Baqarah ayat 158 tadi, Innas Safa wal Marwah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu min sya'airillah, ya. Di antara bagian dari syiar agama Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah dan berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan suatu kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Maka diulas, ya, di dalam buku ini diulas tentang bagaimana kronologis atau asbabun nuzul dari ayat ini dan kira-kira apa pelajaran dari sa'i. Kira-kira apa, Pak? Pelajaran atau hikmah dari sa'i, Pak? Mencari air. Dari air. Tampaklah perjuangan itu. Tentang optimisme ya, Pak ya. Tentang optimisme. Tapi ini studi kasus ya, Pak ya. Jadi kemarin saya baru ikut program sertifikasi haji. Ternyata ada orang yang gini, Pak, mengira sa'i itu seperti tawaf. Kalau tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah. Maka ada yang berpikir sa'i itu seperti tawaf. Jadi berkeliling. Maka yang tadinya harusnya cuma 7 kali bolak-balik jadi 14 hitungan itu, Pak. Karena kalau tawaf itu kan dari Hajar Aswad ketemu lagi di mana, Pak? Satu putaran itu di mana? Hijr Ismail. Di situ lagi, Pak, di Hajar Aswad ya, Pak ya. Yang di lampu apa namanya? Hijau ya, Pak ya. Lupa, lama nggak ke sana sih lupa. Hajar Aswad titiknya dari titik yang sama gitu, Pak. Itu ada satu putaran gitu ya. Dihitung satu putaran. Kalau sa'i itu berbeda. Ya, dari Safa ke Marwah itu 1. Marwah ke Safa itu 2. Maka berangkat dari Safa nanti berakhirnya di mana? Berakhirnya di Marwah. Jadi dia bukan putaran. Kalau sa'i itu berbeda. Tapi ada yang kemudian menafsirkan ya, dia seperti tawaf katanya. Kita ketawa semua, tapi ternyata itu katanya ada, ya, kata pembicara waktu itu. Ada yang dia berpikirnya demikian karena kurangnya pemahaman, ya, kurangnya pemahaman. Maka di sini dijelaskan tentang hikmah dibalik dengan sa'i, kemudian tafsir terhadap ayat itu, bahkan ada foto-fotonya, ya, ada foto-foto terkait dengan bagaimana aktivitas sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan seterusnya. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diulas mengenai nasakh, ya, nasikh dan mansukh. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw misliha." Ya, "Ma nansakh min ayatin na'ti bi khairim minha aw misliha." Bagaimana di dalam Al-Quran itu ada nasikh dan mansukh? Saya mau tanya, Pak. Ada yang tahu apa makna dari nasakh atau nasikh mansukh, Pak? Dan apa pelajarannya buat kita? Kalau walaupun sebetulnya ya ini secara urutan berbeda ya dengan kaidah pembelajaran. Saya ingat ya waktu di Mahat itu Ustadz saya bilang kalau kalian ngajar tahsin nanti, kata beliau ya, kalau mau berbicara tentang nasikh mansukh itu pastikan di akhir-akhir bab, jangan di awal. Kira-kira apa pelajaran, Pak? Hikmahnya apa? Kenapa Ustadz saya dulu berpesannya kalau bicara nasikh mansukh itu jangan di awal, tapi di akhir. Kira-kira apa? Supaya tidak bingung. Ya, kata beliau itu jangan sampai nanti muridnya yang belajar ngaji sama kita itu ada keraguan pada Al-Quran. Katanya Al-Quran itu Allah jaga, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaganya. Tapi kenapa ada nasakh di dalam Al-Quran? Pemahamannya belum nyampe. Ya, pemahamannya belum nyampe. Nah, oleh beliau ini dibahas ya mengenai nasikh dan mansukh. Jadi cukup komprehensif.
Ya cukup komprehensif. Kira-kira nasih dan mansukh itu ada berapa topik, Pak, terkait dengan nasih mansukh itu? Ada yang tahu, Pak? Terkait dengan nasih mansukh itu ada berapa topik? Mengenai wasiat dan waris. Wasiat dan waris. Oke, ada lagi, Pak? Talak sih. Talak, apa lagi? Apa namanya? Apa? Wanita sama Saidah. Ya, jadi ada beberapa jenis ya. Ada yang pertama memang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diganti. Contohnya apa? Ayat tentang rajam. Ayat tentang rajam, ya, para ulama menjelaskan dulu itu ada ayat tentang rajam. Ya. Namun ayat itu dihilangkan tapi hukumnya masih ada. Ya, ayat tentang rajam. Yang kedua, ada nasih atau nasakh, ya, pembatalan yang sifatnya itu menyempurnakan. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya tadi sudah dijelaskan ya, Al-Baqarah tadi, mana nasakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Al-Baqarah 106. Misalnya terkait dengan ayat tentang perang, Pak. Ayat tentang perang tadinya itu ya di surat Al-Anfal ayat 65. Jadi nanti dinasah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Silakan, Pak, kalau bawa Quran dibuka ya. Ini kalau di saya enaknya karena saya buka buku nih, Pak, ya. Nanti mungkin Bapak bisa cari bukunya nih di toko buku terdekat di kota Anda ya. Coba Ustaz, di sini aja. Bebas ya. Ya. Anfal Halaman 21 misalnya ya. Di sini beliau mengulas A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya deketin nih, Pak, takut salah bacanya ya biar jelas. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minalladzina kafaru biannahum qaumun la yafqahun. Surat Al-Anfal ayat 65. Tadinya ayat ini bunyinya, ya, Al-Anfal ayat 65 itu, jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi awalnya, Pak, kita harus bersabar. 1 banding berapa berarti? Kalau 100 melawan 1000 berarti 1 banding berapa? 10. 1 banding 10. Jadi kalau kaum muslimin berhadapan 100 orang melawan 1000, maka nggak boleh mundur, hadapi, sabar, bersabarlah, gitu ya. Jadi tadinya tinggi gitu, tapi kemudian Allah ringankan, diberikan rukhsah, ada keringanan dengan turunnya apa? Dengan turunnya surat Al-Anfal ayat 66. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Maka kemudian diturunkan, ya, yang tadinya 1 banding 10, kalau ada 100 orang harus bersabar ketika melawan 1000 orang. Kemudian Allah bilang di dalam ayat Al-Anfal, ini contoh nasakh ya. Ini kalau ini contoh ayatnya tidak hilang, tetapi diringankan hukumnya. Kalau tadi yang rajam ayatnya dihilangkan, hukumnya masih ada. Kalau yang ini, ya, ayatnya tidak dihilangkan, tapi hukumnya menjadi diperingan. Ya, hukumnya menjadi diperingan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sekarang Allah telah meringankan kamu. Al-an, ya, al-an khaffafallahu ankum. Meringankan kalian karena apa? Wa 'alima anna fikum dha'fa. Karena Allah mengetahui ada kelemahan pada diri kalian. Ya, pada diri para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, fa iyyakum minkum mi'ah. Siapa di antara kalian 100 orang sabirah,
yang sabar, yaglibu mi'atain. Niscaya mereka dapat mengalahkan 200 musuh. Ya. Maka tadinya 1:10 jadi 1 banding berapa, Pak? 1 banding berapa? 100. Itu banding 10. 1 banding 2. 1:2. Banding 2. Jadi turun kan? Hilang 8. Apa pelajarannya, Pak? Secara hukum jadi gini. Kalau kemudian berhadap-hadapan 100 kaum muslimin dengan 1.000 orang, maka boleh diputuskan kita mundur aja, gitu. Karena Allah sudah memberikan keringanan. Ini udah di atas kemampuan kita gitu loh, Pak. Ya, akhirnya berimplikasi kepada hukum. Ya. Kemudian wa iyyakum minkum alfu yaglibu alfaini biiznillah. Niscaya mereka dan jika di antara kamu ada 1.000 orang yang sabar, maka mereka dapat mengalahkan 2.000 orang. Sama tadi, 100, 200, 1.000, 2.000 masih 1:2. 1:2. Nah, ini diantara contoh nasakh. Gitu, Pak. Maka dibahas di dalam buku ini. Jadi kalau dulu kita belajar nasikh mansukh, saya ingat ya zaman-zaman di Mahat tuh kita belajar dari beberapa kitab yang berbeda gitu ya. Ya itu karena itu kajian tersendiri, munasabah sendiri, asbabun nuzul sendiri, nasikh mansukh sendiri, itu kitab-kitab yang berbeda. Tapi oleh penulisnya di sini saya lupa penulisnya ini Prof siapa ya? Prof siapa namanya Pak Syam? Abdus. Profesor Dr. Abdus Sabur Syahin, ya. Oleh beliau ini dikumpulkan, ini menariknya gitu ya. Ini dikumpulkan dalam satu buku gitu. Dulu saya ingat ketika kami belajar tentang nasikh mansukh itu harus membaca literatur yang berbeda gitu. Buku yang berbeda. Nah, oleh beliau dikumpulkan sehingga lebih mudah. Ya, ini betul-betul bagi apalagi yang awam ya, kita yang tidak terbiasa sehari-hari bertemu dengan kitab-kitab klasik ya, Turat dalam bahasa Arab, maka ini memudahkan dalam mempelajarinya gitu. Karena di sini sudah ada juga penjelasan mengenai nasikh dan mansukh ya. Walaupun tadi saya bilang agak keluar dari pakem karena tadi kalau kami dulu diajarkan nasikh mansukh itu ditaruh di akhir, tapi ini termasuk di awal-awal bab ya, di halaman 22. Tapi ya ini bagian dari ijtihad tentu penulis gitu ya, agar mungkin temanya makin kuat. Kemudian juga dibahas mengenai nakal, pemindahan-pemindahan terkait dengan apa namanya konsep penulisan ya, konsep penulisan. Jadi di sini diulas tentang bagaimana proses penulisan mushaf. Jadi kalau kita membaca sejarah Al-Quran, mushaf itu pada dasarnya, Pak, tidak dikumpulkan dalam satu Quran seperti yang kita lihat sekarang. Jadi di masa Makkiyah misalnya, di masa fase Nabi berada di Mekah, Nabi mengizinkan para sahabat mencatat Al-Quran, tapi melarang apa, Pak? Nabi melarang sahabat mencatat apa? Ada yang tahu? Hadis dulu nggak boleh dicatat. Ya, makanya wajar kalau kitab-kitab hadis itu muncul setelah atau sebelum kitab fikih, Pak. Sebelum ulama-ulama mazhab fikih atau setelah ulama-ulama mazhab fikih? Setelah. Hah? Setelah ya, Pak ya. Setelah. Makanya saya tuh sedih gitu ya. Ada saya pernah dengar ya. Ada seorang dai lah ya. Beliau bilang katanya gini, Imam Syafi'i itu bukan ahli hadis katanya gitu. Emang kenapa? Kata beliau, karena apa? Karena Imam Syafi'i itu tidak mengutip hadis-hadis yang sahih yang termaktub dalam kitabnya Imam Bukhari. Padahal para ulama bilang bahwa kitab paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Imam Bukhari ya, dan Imam Muslim, Sahihain. Nah ini saya bilang, ya nggak mungkin ya Pak ya. Nggak mungkin Imam Syafi'i mengutip bukunya Imam Bukhari. Kira-kira kenapa nggak mungkin, Pak? Kenapa? Hah? Kira-kira kenapa? Beda generasi. Hah? Beda generasi. Jauh di Iya. bawahnya Imam Syafi'i. Karena lebih dulu Imam Mazhab. Abu Hanifah
Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Bukhari itu generasi setelahnya. Lah gimana bisa mengutip ya ulama yang bahkan belum lahir pada masa itu? Kalaupun udah lahir juga bukunya kan belum ada. Gitu ya, Pak ya. Jadi ini terjadi karena kita tidak memahami sejarah ya kronologis. Akhirnya pemahaman tentang sejarah ilmu itu menjadi kurang komprehensif gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu dilarang hadis, ya, penulisan hadis, tapi diizinkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam menulis Al-Qur'an. Nah, para sahabat kemudian menuliskan. Ada yang nulisnya di mana, Pak? Di pelepah kurma, ada yang menulis di kulit, ya, di kulit-kulit hewan, karena kulit-kulit hewan waktu itu menjadi banyak barang, bisa menjadi tas, bahkan bisa menjadi apa namanya, wadah minuman, itu juga dari kulit kambing itu, Pak. Ya, wadah minuman. Maka itu menjadi pengganti kertas. Karena di Arab sendiri kertas itu masuk agak belakangan. Kertas itu kalau saya bilang itu adalah revolusi besar dunia Islam ketika kita mengenal kertas, Pak. Jadi salah satu revolusi besar dalam peradaban Islam adalah tatkala kita mulai mengenal kertas. Dan akhirnya masuk dunia percetakan. Jadi dulu kebayang ya, Pak, para ulama itu kalau mau menulis buku dan dicetak dengan beberapa kali cetak, ya dia harus menulis beberapa kali. Kalau sekarang kan tinggal di-scan aja, Pak. Ya, tinggal di-scan atau di fotokopi. Zaman dulu dia mau bikin 3 buku, misalnya nggak bisa tulis 1 kemudian di-scan atau di fotokopi kan gitu. Maka nulis 3 kali kebayang gitu. Nah, maka pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dicatat masing-masing. Tapi kemudian sejarah menunjukkan terjadi peristiwa besar di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu, Pak? Yang bisa jawab boleh pulang duluan nih, Pak. Oh, jangan ya, Pak. Peristiwa apa namanya? Ya. Yang dalam peristiwa itu banyak sahabat yang meninggal. Ada perang. Perang apa ya? Banyak sahabat penghafal Quran yang meninggal dunia. Ya. Ada yang tahu, Pak? Apa nama peristiwa itu? Itu luar biasa dibahas para ulama ahli sirah tuh, Pak. Ya, kalau Bapak sering sejarah pasti langsung apa tuh? Perang dengan Musailamah. Sebelum itu? Sebelumnya. Perang Uhud. Habis itu, Pak. Habis itu. Kalau perang Uhud itu ya banyak sahabat yang meninggal tapi tidak separah ini, sampai Nabi itu saking marahnya kunut nazilah. Oh iya. Ya, 5 waktu Nabi mendoakan orang-orang yang membunuh para sahabat penghafal Quran itu. Namanya adalah peristiwa Bir Ma'unah. Bir Ma'unah. Ya. Jadi di zaman Nabi itu pernah ada peristiwa Bir Ma'unah. Bir Ma'unah itu saya ulas sedikit ya, Pak ya. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa bahas khusus. Ini apa namanya, menarik sebetulnya ya untuk kita ngambil pelajaran berharga dari sini. Intinya pada waktu itu ada orang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minta agar Nabi mengutus beberapa sahabat penghafal Quran. Untuk apa? Untuk mengajarkan Al-Quran ke kampungnya dia lah gitu. Kemudian Nabi mengutus ya beberapa sahabat penghafal Quran, ya, mereka orang-orang yang betul-betul hari-harinya memang dengan Quran, ya ahlul Quran, betul-betul ahlul Quran, ya, memiliki keutamaan luar biasa mereka. Tapi mereka berjalan, ternyata di sebuah tempat namanya Bir Ma'unah, mereka kemudian dibunuh. Ya, para sahabat penghafal Quran itu kemudian meninggal dunia. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu marah, Pak. Nabi betul-betul marah, betul-betul sedih, betul-betul kecewa, semua campur aduk. Akhirnya Nabi melakukan namanya kunut nazilah. Ya, ini dasar riwayat bahwa kunut itu tidak hanya di waktu subuh. Boleh nggak Pak kunut di waktu maghrib? Boleh nggak? Ya, boleh kalau nazilah. Nazilah boleh. Ya, kunut nazilah itu waktu maghrib, waktu isya, zuhur, asar. Nabi melakukan itu selama beberapa hari. Kalau saya tidak salah 7 hari. Ya, Nabi betul-betul full 5 waktu mendoakan agar orang-orang yang menzolimi sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sedih Nabi. Nah,
karena sahabat ada yang meninggal dunia, kemudian tadi disampaikan Ustadz Syam, setelah Nabi wafat juga banyak juga yang kemudian tewas dalam peperangan dengan Musailamah al-Kadzab, maka nanti Umar bin Khattab radhiyallahu taala an menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Umar menyampaikan kepada Abu Bakar, gimana kalau catatan-catatan para sahabat terkait dengan Quran itu dikumpulkan, kodifikasi gitu ya, disatukan. Apa kata Abu Bakar? Itu tidak gampang itu dulu, Pak. Abu Bakar apa bilangnya ke Umar? Bagaimana engkau bisa menyuruhku melakukan sesuatu yang Nabi nggak pernah suruh? Itu ketakutan Abu Bakar waktu itu. Karena Nabi nggak pernah nyuruh untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf seperti yang kita lihat sekarang. Tapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar sangat cerdas, Umar sangat analisisnya luar biasa. Kata Umar, banyak sahabat penghafal Quran yang meninggal dunia. Jangan sampai Al-Quran hilang, ya, dengan hilangnya mereka. Dengan hilangnya mereka. Maka oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seluruh sahabat yang punya catatan Al-Quran dikumpulkan. Maka dikumpulkan itu banyak sekali catatan, Pak. Ya, banyak sekali catatan. Ada yang dari pelepah kurma, ada yang dari kulit kambing, ya macam-macam pokoknya dikumpulkan. Udah dikumpulkan, apakah kemudian langsung jadi Quran pada masa Abu Bakar, Pak? Hah? Enggak. Enggak jadi, kemudian itu dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian diserahkan oleh Umar kepada putrinya Hafsah. Ya, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Hafsah bintu Umar bin Khattab. Maka setelah Umar meninggal, Hafsah kemudian memberikan teks yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar dan Umar itu kepada Utsman bin Affan. Oleh Utsman kemudian dibuat satu rosem yang kita kenal dengan istilah rosem Utsmani, atau kita kenal istilah mushaf Utsmani. Jadi prosesnya tidak sebentar. Nah, di sini dijelaskan ya bagaimana Al-Qur'an pada masanya Utsman bin Affan ya. Pada masanya Utsman bin Affan. Salah satu yang tertuanya itu saya pernah lihat langsung, Mbak. Ada di museum di Madinah dan juga ada di Inggris satu juga. Cuma di Inggris itu kayaknya sudah masa tabi'in, ya, Quran yang cukup tua dengan tulisan yang belum ada tanda bacanya. Itu di University of Birmingham. Itu dijadiin salah satu itu ya displaynya museum di Birmingham di Inggris itu, Pak. Salah satu Quran tertua yang katanya memang didapat Inggris waktu itu ketika perang atau penyerangan ke wilayah mana gitu ya, dapat mushaf itu. Dan itu masih ada di Inggris sampai hari ini di University of Birmingham. Jadi kadang-kadang ada event-event tertentu itu ditampilkan ke publik. Nah, di dalam buku ini dituliskan itu proses itu ya, proses bagaimana Quran itu sampai kepada masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini juga dijelaskan bagaimana proses bacaan. Kita tahu bahwa Al-Qur'an ini diturunkan dalam beberapa riwayat. Kalau kita riwayat apa, Pak? Riwayat orang Indonesia ini riwayat apa? Riwayat Imam apa kita pakai ya, Pak? Bacaan kita. Hafiz an Asim. Riwayat Imam Hafiz an Hasim. Ya, ada jalur-jalur perawinya. Ada yang menyatakan qiraatus sab'ah, ada yang menyatakan qiraatul asyar. Ada 7 riwayat, ada juga yang menyatakan 10 riwayat. Nah, kita banyak di antara kita satu riwayat aja belum selesai. Pernah talaki 30 juz dengan satu riwayat. Ya, talaki ya Pak, bukan baca. Kalau baca banyak sudah menentukan baca Al-Qur'an, tapi talaki membaca Al-Qur'an 30 juz kepada seorang syekh yang memiliki sanad itu jarang di antara kita, kecuali memang betul-betul punya passion di bidang Al-Qur'an. Ya. Kecuali punya passion di bidang Al-Quran, betul-betul mau talaki. Ya, dan itu bisa ada sanad tuh, Pak. Bisa punya sanad, Bapak. Kalau kemudian concern di sana. Jadi kalau fokus pada
riwayat ya. Nanti kemudian kita menghafal baik dengan apa namanya hafalan sepenuhnya atau mungkin baca ya, sekarang ada rukshoh ya istilahnya. Ada orang bisa mengambil sanad tapi tidak bil ghaib, bin nazar ya. Tapi dia membaca kepada seorang syekh ya, talaki kepada seorang syekh, dia bisa mendapatkan sanad tapi sanadnya bin nazar ya, tidak bil ghaib. Itu nanti bisa sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa ya, dan ini juga saya pengen, sanad itu adalah penyelamat agama kita, Pak. Agama kita diselamat ya, salah satunya tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala karena adanya Bapak sanad. Agama lain nggak punya ini, Pak. Ya, ini kalimat ulama, Pak, bukan kalimat saya, Pak. Ya, agama kita selamat karena adanya apa? Sanad. Jadi Al-Quran nggak akan ada yang bisa memalsukan. Kenapa? Karena yang hafal banyak dan sanadnya tersambung dari zaman ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad Ali yang paling tinggi setahu saya sanad 27 yang masih hidup orangnya. Ya, yang rata-rata sekarang sudah mungkin 28, 29, 30, 31 bahkan mungkin udah 30-an lebih sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman saya masih ngafal dulu ya di Utsman itu tahun-tahun 2005, 2006 sampai ke 2009 itu saya masih dengar tuh ada orang punya sanad ke 27. Ya, jadi sampai kepada Rasulullah SAW dia berjarak 27 guru gitu. Sampai kemudian ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan hadis, Pak. Tidak bisa orang memasukkan hadis. Karena apa? Adanya sanad. Jadi bisa diverifikasi. Bisa diverifikasi. Agama lain nggak punya, Pak, ini, Pak. Ya. Jadi nggak bisa orang memasukkan agama kita karena adanya sanad ini. Saya mau tanya, kapan pertama kali hadis palsu muncul, Pak? Ini tahu, Pak? Ini kita belajar sejarah hadis dikit nih. Kapan hadis palsu pertama kali muncul, Pak? Ada nggak? Cuman Musailamah. Kalau Musailamah dia memasukkan Al-Quran ya, Pak ya. Dia Al-Quran. bikin apa namanya? Bikin surat Al-Fil sendiri ya. Al-Fil, Mal-Fil itu. Wama adraka mal-fil dan seterusnya. Dia memasukkan Al-Quran. Yang tercatat di catatan para ulama ya, ahli-ahli sejarah Islam, itu hadis yang pertama kali palsu itu muncul diketahui itu setelah Nabi wafat di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yaitu hadis tentang terong. Jadi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada tukang dagang, Pak. Ini hati-hati ya, Pak. Kalau dagang jangan sampai bawa hadis untuk mendukung dagangannya padahal itu bukan dari Nabi, Pak. Hati-hati. Ya, para ulama tuh sangat concern. Ya, mengutip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bilang itu dariku padahal bukan dariku, maka apa kata Nabi? Bersiap-siaplah duduk dari api neraka ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Kalau kita bicara hadis, pastikan betul-betul itu memang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak termaktub dalam kutubus sittah lah. Ya, dari kitab yang 6, kitab hadis yang 6. Jadi orang ini ditanya, ya di zaman Abu Bakar itu, dia bilang bahwa Nabi itu bersabda tentang terong. Terong ini begini dan begitu, gitulah ya. Punya khasiat ini dan itu. Pertanyaan sahabat itu adalah apa? Betulkah kamu mengetahui itu dari Nabi? Gitu pertanyaannya. Benar dari Nabi? Dia bilang iya. Kamu ketemu sama Nabi nggak? Enggak. Satu. Ini dia nggak pernah ketemu Nabi. Berarti bukan sahabat kan? Terus kamu dapat dari mana? Dari si Fulan. Betulkah si Fulan dapat ini? Bisa diselidiki itu, Pak. Ini yang namanya sanad. Maka ada istilah dalam teori-teori Barat ya, orang-orang yang mulai lurus pemikirannya punya konsep namanya istilahnya isnad paradigm. Paradigma sanad atau paradigma isnad. Ini mulai diperkenalkan hari ini menjadi satu konsep teologis bahwa agama kita selamat ini karena keberadaan sanad. Maka penting memang mencari guru yang punya sanad. Ya, yang jelas silsilahnya, jelas dia belajarnya di mana, jelas dia tarikannya itu gurunya ke siapa sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini terjadi. Jadi agama kita kemudian terjaga.
ya karena keberadaan sanad. Kalau di hadis jelas yang paling kuat dari sisi sanad adalah hadis yang termaktub dalam kitab Bukhari dan Muslim. Muslim. Kalau Termasuk kutub sitah Pak, ada yang hafal Pak? Kutub sitah tuh apa aja? Kitab yang 6 tuh apa aja Pak? Yang jadi rujukan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Musnad Imam Ahmad. Ya, ya. Apalagi Pak? Imam apa kita? Bukhari, Sahih Bukhari, Muslim, Sahih Muslim, Tirmidzi. Imam Tirmidzi, Imam Dawud, untuk Broni. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Ya. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Abu Dawud. Tirmidzi, Satu Abu lagi Dawud, An-Nasa'i. An-Nasa'i. Ya. Nah, ini sumber rujukan, maka kita perlu belajar di situ, Pak. Kita perlu belajar ya. Kita perlu belajar tentang bagaimana proses hadis itu ya sampai kepada kita. Kalau saya tuh senang sejarah ya, Pak ya. Saya mempelajari profilnya Imam Bukhari ya. Bagaimana beliau dahulu tanpa sponsor, Pak. Kalau kita mungkin sekarang kan mau pergi kemana-mana nih sponsornya ada nggak gitu. Beliau menghabiskan uang, ya uang yang harusnya mungkin buat keluarganya, buat dirinya. Beliau habiskan untuk apa? Untuk mencari hadis Nabi, Pak. Keliling ke banyak tempat, bertemu dengan para ulama. Untuk apa? Untuk mengambil hadis. Dapatnya mungkin 1-2 hadis. Biaya yang keluar begitu luar biasa. Kita hari ini tinggal browsing aja, Pak. Betul, Pak? Kita hari ini sambil tiduran di dalam kamar, buka handphone, gitu ya, Pak ya. Tinggal cek-cek aja. Tinggal googling gitu. Lah dulu ulama hadis kita harus keliling ke berbagai negara, Pak. Masya Allah. Makanya saya selalu bilang, kalau ada rezeki, Pak, support ahli ilmu. Ya. Biar apa? Biar tetap ada orang-orang yang bersemangat dalam thalabul ilm. Jangan egois kita. Ya. Biar ada orang-orang yang betul-betul duduk aja pokoknya ustadz, kiai, syekh, ustazah gitu ya. Ustadz duduk aja di situ ngajar aja udah. Wabil khusus guru-guru anak-anak kita tuh, Pak. Saya sedih gitu ya. Hari ini kita mendengar kabar ya, ada penghafal Quran 30 juz. Kemudian dia keluar, dia berhenti ngajar gara-gara apa? Gajinya kecil. Kan kita pernah dengar ya kisah itu ya. Akhirnya dia milih kerja di pabrik misalnya. Kebayang nggak kalau semua orang berpikir kayak gini, Pak? Siapa lagi yang kemudian menjaga agama kita ini betul-betul murni untuk banyak duduk, banyak belajar, banyak baca, dan banyak mengajar. Padahal al-ulama warasatul anbiya. Ya. Jadi saya selalu menyampaikan kita yang punya kelebihan harta ya, wabil khusus kepada gurunya anak-anak kita tuh, Pak. Yang mengajarkan alif-alifan ya, mengajarkan alif batas buat anak-anak kita. Perlu kita betul-betul memperhatikan gitu. Jangan sampai mereka kemudian tidak baiklah keadaannya gitu ya, perekonomiannya. Nah, kita lihat bagaimana Imam Bukhari dulu mengeluarkan hartanya untuk mencari hadis. Ya. Ini perjalanan luar biasa ya. Dan kita dapat pelajaran ya tentang yang namanya sanad. Baik, itu mungkin beberapa poin ya terkait dengan buku ini. Saya persilahkan mungkin kepada Ustadz Syam kalau memang ada yang mau kita diskusikan. Tafadhol. Jazakallahu khairan Ustaz Fahmi yang sudah menemani kita sampai dengan menjelang waktu 21.20. Dan sudah menerangkan tentang sekelumit tentang buku sejarah Quran karya dari Profesor Abdul Sabur. Baik, Mas sekalian, silakan. Ini ada pertanyaan dari chat ini, Ustaz. Yang pertama dari Pak Haji Sugiatno dari Wonosobo. Wah. Pak Ustadz, kalau nikah mut'ah, kalau nikah mut'ah awalnya di ayat berapa? Boleh nikah mut'ah. Kemudian yang dinasah, mansuh ayat berapa yang melarang nikah mut'ah? Ayat atau hadis? Nah, ini Itu saja. Tentang ayat nikah mut'ah.
Ada lagi? Ada Ustaz, di bawahnya ada lagi sama nih, orang yang sama nih. Dia yang tanya Pak Haji, di forum Pak Haji nih. Ayat atau hadis ini ayat ya. Ayat atau hadis yang memerintahkan urutan ayat di dalam Al-Qur'an di mana? Al-Fatihah surat pertama, Al-Baqarah surat kedua, dan seterusnya. Ayat atau hadis yang mana? Itu yang kedua. Tentang urutan surat Al-Fatihah sampai Anas. Kemudian yang ketiga, berguru pada ustadz dan dai yang bersanad. Ya, kalau semua surau, musolah dan masjid ustadznya harus bersanad, kan tidak cukup jumlahnya Ustaz. Tapi kalau tidak bersanad, potensi menyimpang. Jalan keluarnya bagaimana Ustaz? Nah, 3 pertanyaan. Baik. Yang pertama, Allahu alam ya. Saya juga tidak hafal ya yang terkait dengan nikah mut'ah ini, nanti perlu diteliti. Tapi memang saya coba browsing nih, ada catatan dari para ulama terkait dengan nikah mut'ah ini, yakni apa namanya, ada perubahan syariat, dan ini teksnya adalah hadis ya. Saya bacakan mungkin hadisnya biar tidak salah ya. Dari Robi bin Sabrah dari ayahnya radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya dia bersama Rasulullah lalu bersabda beliau, "Wahai sekalian manusia, sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Barang siapa mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah jangan ambil sedikit pun dari apa yang telah diberikan." Jadi kalau di sini Pak, dasarnya adalah hadis ya. Hadis yang kemudian dari Nabi SAW menghilangkan hukum tentang nikah mut'ah. Maka hari ini kita dapati nikah mut'ah ini adalah perbuatan yang diharamkan. Namun ini sering dipakai oleh orang-orang Syiah ya, kalau nggak salah ya. Betul ya Mas Syam ya? Syiah itu kalau nggak salah mut'ah ya mereka ya? Atau ada di luar Syiah yang mut'ah juga? Allahu alam. Wah. Cianjur. Kemudian ayat atau hadis yang memerintahkan urutan ayat di dalam Al-Quran, di mana Fatihah surat pertama, Al-Baqarah surat kedua dan seterusnya. Mengenai urutan dalam Al-Quran ini dari Jibril, Pak, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada perubahan pernah terjadi. Misalnya apa? Misalnya adalah di dalam hadis yang waktu itu kita, kalau saya pernah ulas ya di sini ya. Waktu itu ada orang yang sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Qiyamul Lail ya, Nabi sedang sholat malam, beliau sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mendapati Nabi membaca surat Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah, ternyata Nabi kemudian tidak berhenti, tapi Nabi melanjutkan ke An-Nisa. Habis itu Nabi kemudian membaca Al-Imran. Ini kan kalau kita lihat mushaf sekarang kan kebalik ya Pak. Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, baru An-Nisa. Para ulama menjelaskan memang pernah ada terjadi karena waktu itu belum dibukukan. Belum dibukukan. Atau yang kedua, memang Nabi SAW bisa jadi pada waktu itu ada khilaf ya, sehingga urutannya berubah oleh Nabi gitu ya, sehingga nanti muncul di antara adab sholat adalah tartibus surah. Jadi kita Pak, di antara adab dalam menjadi imam itu sebaiknya surat itu tertib. Jadi kalau apa namanya, kalau bisa rakaat pertama jangan baca An-Nas Pak, tapi Al-Falaq gitu ya. Baru rakaat keduanya An-Nas, jangan dibalik. Rakaat pertama yang An-Nas, rakaat kedua Al-Falaq. Apakah sah sholatnya? Sah. Tapi secara adab ini kurang adab. Karena di antara adab dalam sholat itu adalah tartibus surah. Surat itu harus tertib sesuai dengan mushaf, sesuai dengan mushaf. Jadi terkait dengan petunjuk urutan-urutan di dalam Al-Quran itu berdasarkan petunjuk dari malaikat Jibril. Allahu a'lam. Kemudian bagaimana kalau berguru pada ustadz dan dai yang bersanad? Kalau semua surau, musola dan masjid ustadznya harus bersanad,
kan tidak cukup jumlah ustadznya, ya betul. Tapi kalau tidak bersanad potensi menyimpang, jalan keluarnya bagaimana? Ini tadi saya bilang. Jadi memang perlu kita dorong ya agar para asatid betul-betul bisa fokus saja belajar saja, ya. Fokus belajar, kita bantu, kita support apa yang memang kita kira kita bisa support gitu ya. Ini konkret gitu. Ini konkret. Agar apa? Agar kalau bisa guru-guru di surau kita, di masjid kita yang tadinya mungkin bacaannya kurang baik, kan ada yang masih ya kita dapati ya. Saya bulan kapan tuh ya dapat berita di grup WA, ada masjid katanya di daerah Jawa ya, khotib Jumatnya nggak datang Ustadz Syam. Jadi khotibnya entah kenapa ya yang sudah dijadwalkan tuh nggak datang ke masjid itu. Kira-kira apa yang terjadi? Karena nggak ada yang siap jadi khotib, akhirnya mereka sholat zuhur, Pak. Ini kan gambaran ya. Ya Allah, sedih banget kita. Masih ada hari gini yang model seperti itu. Maka kita dorong kalau bisa Ustadz fokus saja misalnya ngajar situ ya. Pak Kiai gitu ya, Pak Guru ya, Ustazah, udah fokus aja. Kalau bisa di-upgrade misalnya ya. Yang sekarang belum punya syahadah Quran misalnya, ngambil Ustadz silakan. Ngambil syahadah misalnya ya. Ngambil syahadah Quran misalnya gitu. Atau Ustadz belajar ini, belajar itu gitu ya. Didorong misalnya. Jadi kalau saya jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluar itu ada di kita. Mau nggak ya kita support dakwah? Mau nggak kita support orang-orang baik, orang-orang ahli ilmu betul-betul dia belajar gitu. Ya kalau bisa dibantu ya, dibantu. Kita di sini alhamdulillah punya program ya di Cilengsi, beasiswa untuk para ustadz ya. Kita ingin agar para ustadz yang belum S1 itu paling tidak punya gelar sarjana. Saya bilang sarjana antum itu bukan buat antum gitu. Tapi sarjana antum itu adalah untuk masyarakat supaya makin mempercayai dan antum makin kredibel gitu. Karena kan dari sisi keilmuan ya mereka udah lebih dari S1 tuh gitu. Tapi kadang-kadang di masyarakat kita kalau tidak ada gelar gitu ya seringkali direndahkan. Nah kita nggak pengen kayak gitu. Nah kalau ada kayak gitu-gitu Pak, dorong Pak. Ustadz mau kuliah nggak? Saya bantu gitu, support gitu-gitu. Ya menurut saya bagaimana jalan keluarnya di situ mungkin yang bisa kita lakukan itu ya mensupport agama ini ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbat ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbat wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. Kalau itu kebaikan. Solusinya ikut BMI ya, betul ya, Pak ya? Insyaallah. Allah alam bisawab. Maka ada lagi? Cukup? Baik, jazakallahu khairan Ustaz. 3 pertanyaan dari Pak Aji Sugiatno. Seperti sudah mewakili kita, ya, mewakili dari para peserta yang mau bertanya, ya. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Untuk lebih lanjutnya, buku ini sangat ini ya, buku ini sebenarnya buku terbitan lama, ya, terbitan lama. Ustaz, saya punten izin ya. Ya. Ini buku terbitan lama tahun 2008 gitu ya. Makanya ini ada beberapa stok karena memang saya diamanai oleh yang punya buku gitu ya. Kalau siapa tahu Ustaz nanti ada teman-teman Ustaz yang berkenan gitu ya. Yang punya buku ini Pak Haji Dijoko. Pak Haji Dijoko yang termasuk yang penyumbang dana terbesar di sini di Masjid Al-Ikhlas yang sekarang kita pakai untuk ngaji sini itu ya. Kita doakan kepada beliau, semoga beliau diberikan tempat terbaik di sisi Allah Ta'ala. Allahumma firlahu warhamhu. Jadi antaranya beliau penerbit, di antaranya bukunya ya ini nih, ya kan? Di antara bukunya Pak, dan saya itu banyak bukunya dari beliau yang nyambung sama kita ini gitu ya. Di sini ada buku-buku lain yang ada di tempat saya ini. Di antaranya sini ada di situ ya. Oh, nyambungnya ini nih. Ayo Bapak yang berkenan ini kalau harga normalnya itu 750.000. Ini sudah free ongkir seluruh Indonesia. Gitu kan.
Tapi khusus tuh Bapak yang wah barang mahal banget ya, ya sih kita kurangi. 550.000 itu apa sudah belum ongkir gitu ya. Karena bukunya masih ini Pak, masih fresh itu masih baru, cuman cetakan lama itu dia. Bukan buku bekas. Bukan buku bekas. Ya, tapi ini memang masih ada beberapa yang nggak banyak ya di stok di gudang gitu ya. Maka bagi yang Bapak Ibu yang berminat gitu ya, berkesan, silakan nanti bisa menghubungi saya gitu ya. Nanti akan segera kita kirim. Dan kalau barangnya nyampe ke sana baru nanti dibayar gitu biasa gitu ya. Biar memastikan nanti nggak teringsut di jalan gitu. Siapa tahu nanti yang nganternya itu capek dibuang jalan. Ada dulu ada. Nah, orang ngirim ke saya barang itu, Pak. Nyari alamat saya itu nggak ketemu, Pak. Itu barang dibuang di pos lain gitu. Untung ada yang tahu itu, ada kenal saya. Sehingga barang sampai ke saya gitu kan. Allah alam itu ya. Ini berkaitan dengan masalah buku. Ada 3 jilid besar dan bukunya buku eksklusif ini ya. Covernya pun ada 2 nih, ada cover 1, cover 2 ini begini modelnya. Baik, itu Pak sekalian. Saya terima kasih pada Bapak sekalian bisa hadir malam hari ini, Bapak Ibu bisa hadir. Semoga memberikan kepada Bapak-Bapak yang nggak bisa hadir, khususnya Pak Iwan Hambali yang masih di proyek ini malam ini lagi ngecor Pak. Kita doakan semoga diberi kesehatan pada beliau. Amin. Bapak yang sedang sakit, Pak mungkin sakit rumah sakit ya kan, sedang dirawat. Semoga berikan kesembuhan kesehatan, ya. Diberi kesembuhan kesehatan dan kepada Amin, ya Allah. ada masalah di keluarganya, masalahnya diberikan jalan keluar. Baik masalah keluarga, Amin. masalah ekonomi, masalah yang lain-lain. Semoga berikan kemudahan jalan keluar. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Tilawat dari Pak Ustadz ini ya, Salahuddin dan juga Pak Satyo dari Semarang dan kepada juga yang disebut Pak Teguh. Khusus kepada Bapak Ustadz ini, Ustadz Fahmi yang telah menyampaikan materi malam ini. Dan juga Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian dari mana-mana berada ini ya. Ada sekitar 32-an atau 36 tadi ya. Terima kasih Bapak sekaliannya. Sampai jumpa. Kita tutup dengan doa kafaratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.